Selamat datang di channel YouTube Fahri Kata Mewah. Sudah subscribe belum? Subscribe dong untuk dapat update seputar dunia tanaman hias. Yuk subscribe sekarang juga. Subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fahri Kata Mewah. Di kesempatan kali ini kita sedang mereview tanaman-tanaman variegata yang berada di tanaman Sansevieria. Ini tanaman Sansevieria beraneka ragam ya. Ada yang super kecil yang harganya puluhan juta. Nanti akan kita tampilkan yang seperti apa yang puluhan juta. Sansevieria itu bentuknya unik dan warnanya cantik. Kalau orang punya tanaman variegata aroid berupa daun seperti monstera dan sebagainya, itu akan cepat sekali tersaingi dengan orang lain yang juga memilikinya. Kenapa? Karena budidayanya gampang. Sedangkan kalau orang punya tanaman hias variegata tapi itu Sansevieria atau sukulen, itu lebih sulit untuk disaingi karena tumbuhnya lama. Di sini tadi tuh meja 1, kita berjalan dulu ke meja 2. Di sini juga masih ada macam-macam ya. Dari mulai pingui ya, Sansevieria pingui variegata yang dulu harganya fantastis banget. Walaupun sekarang juga harganya masih ya jutaan lah ya. Sekitar 1 juta sampai 5 jutaan tergantung ukuran dan tergantung kualitas dari variegatanya. Kita coba ambil satu ya. Lihat, Sansevieria ini variegatanya cantik, jadi dia merata seperti ini ya. Sekecil ini itu masih lebih mahal daripada yang besar ini. Jadi kalau ngomong Sansevieria itu ada banyak sekali, ada ribuan ya. Yang kecil ini jauh lebih mahal daripada yang besar ini. Mungkin yang besar itu harganya cuma 15.000, tapi yang kecil ini jangan ditanya. Harganya jutaan. Sama dengan ini misalnya, ya, kelihatannya sama, tapi ini berbeda. Nah, kelihatannya warnanya sama, tapi ini benar-benar berbeda. Yang satu itu mahal, yang di meja yang udah gede-gede ini 15 ribuan. Lihat, misalnya ini ya, itu 15.000 yang belakang, yang saya bawa ini mahal. Jadi kalau ngomongin tanaman ya, variegata itu memang mahal karena variegata adalah kelainan dari mutasi genetik. Jadi mahalnya di situ. Karena juga dari jumlahnya nggak banyak. Dari sini kembali ke meja 1 dan kita coba lihat-lihat di box ini. Jadi ini semua akan dikirim ke Taiwan dan ini sedang proses agar layak dikirim. Jadi kalau kirim ke luar negeri itu masing-masing negara punya standar beda-beda. Kalau di Taiwan ini tidak boleh ada akar yang ikut. Oleh sebab itu, akarnya harus dipotong-potong. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini yang di kardus masih ada yang pakai akar ya, karena ini belum diproses. Nah, yang diproses adalah yang sudah gundul-gundul. Dikirim tanpa akar kalau sukulen itu bisa ya, tetap bisa. Karena apa? Karena dia masih menyimpan banyak air ya di daunnya. Sukulen itu kalau dipatahin itu akan keluar air ya, semacam ya air lah ya, berair. Ini mahal yang saya tunjuk ini. Kalau kayak gini ini kurang lebih ya masih jutaan. Jutaan sampai belasan juta lah. Ngeri pokoknya kiriman kali ini yang bisa kita lihat di sini. Nah, lihat ya, akarnya sudah pada hilang. Akarnya sudah pada dipotong-potong. Kenapa kok ada negara yang melarang untuk akar itu bisa masuk ke negaranya? Karena mereka menghindari terjadinya penularan penyakit-penyakit yang dibawa oleh akar. Jadi setelah akar itu dipotong-potong seperti ini juga bagian bonggolnya itu harus diproses lagi untuk dihilangi hamanya. Nah, kayak gini. Ini proses untuk penghilangan akar. Bahkan tonjolan-tonjolan kecil seperti ini itu juga dilarang. Jadi masih harus dihilangi seperti ini sampai bersih, tidak ada akar,
plus tidak ada tonjolan atau mata tuna sekecil apapun. Setelah itu baru nanti dicuci, diproses dengan cairan tertentu agar semua hama-hamanya mati. Cairan tertentu itu cairan yang sudah ada pestisida dan fungisidanya untuk membersihkan tanaman ini dari jamur-jamur dan penyakit tanaman lainnya. Karena kalau misalnya terjadi ditemukan penyakit dari tanaman yang dikirim di satu negara, maka akan terjadi blacklist dari negara pengirim. Misal kalau kita dari Indonesia kirim ke Taiwan gitu ya. Ternyata di Taiwan itu ketahuan ada yang penyakit yang masuk ke Taiwan gara-gara tanaman dikirim dari Indonesia. Itu yang di blacklist bukan seller yang ngirim, bukan agensi yang ngirim, tapi satu negara itu bisa di blacklist. Maka bagi kami eksportir seperti ini, kami harus benar-benar menjaga kualitas agar tidak sampai apa yang kita kirim itu ada masalah. Karena kalau ada masalah kan bisa merugikan seluruh seller di negara kita, dan kita kan nggak mau seperti itu. Jadi harus kita proses benar-benar sesuai prosedur. Kalau kita ekspor itu wajib kita legal, wajib kita lewat depan. Jangan sekali-kali ekspor lewat belakang ya. Harus legal, kita ikuti cara mainnya negara seperti apa, syaratnya kita ikuti. Oke teman-teman, ini ada salah satu contoh. Ini namanya tanaman Sansevieria Cleopatra variegata. Wah, namanya ada sudah cantik. Sansevieria Cleopatra variegata ini seperti ini. Ya mungkin harganya belasan juta. Mungkin 15 sampai 19 jutaan. Ya pokoknya belasan juta ini Cleopatra saya pegang ini. Mungkin bagi Anda yang tidak pecinta Sansevieria, ya tidak ngerti cantiknya di mana. Tapi bagi yang pecinta Sansevieria tentu tahu ini cantiknya di mana. Ya, cantiknya adalah di warnanya itu. Plus dia ini memang langka. Hanya sedikit sekali orang yang punya tanaman seperti ini. Namanya Sansevieria Cleopatra variegata. Harganya masih belasan saat video ini dibuat ya. Masih Desember 2022. Dan inilah tanaman yang sekecil ini ya, tapi harganya bisa ngalahin satu meja ini. Yang saya pegang ini namanya tanaman Sansevieria tower variegata. Tanaman ini harganya masih puluhan juta. Karena benar-benar super langka. Di Indonesia ini hanya sangat sedikit sekali yang punya ya. Dan di sini satu ini bisa ngalahin satu meja itu. Jadi sebanyak itu yang di meja bisa dikaliin harganya dengan satu tanaman ini, Sansevieria tower variegata. Selain langka, budidayanya juga sulit ya, nambah anaknya juga sulit ya. Pertumbuhannya lambat, beda dengan aroid, dan dia juga pemenang kontes Sansevieria. Jadi kapan hari ada kontes Sansevieria di Indonesia sini, di kota Solo tepatnya, ada yang juara satu adalah tanaman seperti ini, tanaman Sansevieria tower variegata. Sudah langka, cantik, performnya bagus, juara lagi. Sehingga secara otomatis tanaman ini harganya akhirnya melambung tinggi. Saya taruh nggak berani megang lama-lama. Waduh, geser dulu. Tanamannya tanaman mahal. Oh ya, kita kirim semua ini, kita membantu rekan-rekan petani seluruh Indonesia ya. Jadi ini adalah kumpulan dari orang-orang seluruh Indonesia yang akan kita bantu ekspor. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu caranya ekspor, sebaiknya lupakan saja. Sebaiknya teman-teman fokus untuk cari pembeli. Kalau mau ekspor, kami bantu saja. Nanti teman-teman bisa kontak kami, nomornya kami taruh di deskripsi. Ini lihat, tanaman yang mahal. Satu sekecil ini bisa puluhan juta. Bayangkan kalau Anda punya 3 biji saja, wah, sudah jadi kaya mendadak. Jadi yang punya seperti ini biasanya hanya para kolektor. Ya, demikian teman-teman ya, sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terus subscribe dan terus ikuti channel ini karena kita selalu mengupas tanaman variegata dan tanaman yang mewah. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight dan dapat ilmu yang bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.